wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Waoda Reski Ahmada Fauziah dari Prodi Pendidikan Geografi kelas A Universitas Negeri Makassar. Nah, di video kali ini saya mau membahas mengenai teodolit. Dari mulai apa saja bagian-bagiannya, fungsi dari bagian-bagiannya, cara mengumpulkan data dan mengolah datanya. Yuk kita simak. Sebelum saya membahas lebih dalam, saya mau bertanya nih ke teman-teman semua. Ada yang tahu apa itu teodolit atau bagaimana bentuknya? Jadi gini, teodolit itu merupakan alat ukur tanah yang biasanya digunakan untuk menentukan besar sudut. Di dalam geografi sendiri, teodolit ini memiliki banyak manfaat. Mulai dari menentukan elevasi tanah, menentukan posisi drainase, letak sungai, koordinat bangunan, dan penanda-penanda lainnya. Teodolit ini juga sering digunakan untuk mengukur tebing, jalan, sungai, bendungan, dan sebagainya. Baiklah, sekarang kita akan bahas bagian per bagian dari teodolit beserta fungsi-fungsinya. Bagian yang pertama yaitu handle. Handle ini berfungsi sebagai pegangan apabila alat akan diangkat dari kotak alat. Kemudian ada nivå tabung. Nivå tabung berfungsi untuk mengetahui apakah pesawat sudah benar-benar datar. Nah, selanjutnya ada tombol pengaturan di mana berfungsi untuk mengatur pengoperasian teodolit. Kemudian ada lensa okuler. Lensa okuler ini berfungsi untuk mengamati objek bidik dan mengamati bacaan benang pada rambu ukur. Kemudian ada lensa objektif, di mana berfungsi untuk menangkap objek atau benda yang diamati. Kemudian ada base plate, di mana berfungsi sebagai dudukan pesawat pada statif. Kemudian ada skrup penggerak halus vertikal atau vertical tension screw yang berfungsi menempatkan bacaan benang pada objek rambu secara halus. Kemudian ada skrup pengunci vertikal yang dimana berfungsi untuk mengunci perputaran teropong arah vertikal secara halus. Kemudian ada skrup penggerak halus horizontal yang berfungsi untuk menempatkan bacaan benang pada objek rambu secara halus. Lalu ada skrup pengunci horizontal, di mana berfungsi untuk mengunci perputaran teropong arah horizontal secara halus. Lalu ada centering optik yang berfungsi untuk mengecek kedudukan pesawat agar berada tepat di atas patok. Lalu ada skrup centering optik yang berfungsi untuk memperjelas tampilan benda yang ditangkap oleh optical plummet teleskop atau centering optik. Kemudian ada skrup pengatur ketajaman benang, di mana berfungsi untuk memperjelas benang pada lensa, yaitu benang atas, benang bawah, ataupun benang tengah. Kemudian yang terakhir ada skrup pengatur fokus teropong yang berfungsi untuk memperjelas objek yang dibidik. Nah, sekarang bagaimana cara menggunakan teodolit? Simak video berikut ini. Temukan sepetak tanah dengan view yang bagus. Kemudian ada pasang skrup untuk memberikan gambaran bidang yang sejajar. Perpanjang kaki tripod sehingga alat ukur tanah tersebut berada pada tingkatan yang nyaman untuk Anda gunakan. Angkat teodolit dari kotak alat dengan memegang handle, kemudian letakkan ke atas tripod, lalu kunci dengan skrup agar teodolit dalam posisi yang stabil.
Lepaskanlah dua klem pengatur horizontal. Biasanya knop besar terdapat pada kedua sisi alat ukur tanah tersebut. Jangan lupa untuk sedikit diimbangi secara vertikal. Sejajarkan bagian atas alat ukur tanah ini menggunakan tanda pada cincin di antara kedua sisi yang terhubung pada klem horizontal. Jangan lupa untuk melakukan penguncian terhadap klem atas. Buka penutup lensa yang terdapat pada setiap sisi alat ukur tanah dan lihatlah melalui lensa mata kecil. Pasang baterai dengan cara membuka sealed battery compartment, kemudian tutup. Ukur tinggi alat yang telah dipasang pada tripod. Hal ini sangat penting karena dapat masuk ke dalam perhitungan. Selanjutnya, teman-teman akan melihat 3 skala, yaitu penyesuaian horizontal, vertikal, dan halus. Buat garis preferensi dengan menyusun alat ukur tanah secara horizontal dengan cukup tinggi pada tampilan yang mudah. Kemudian buka kunci klem bagian bawah untuk membuat rotasi tersebut. Luruskan pandangan dengan tenggara serta kuncilah klem bagian bawah lagi. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke bagian untuk mengolah data dari hasil pengukuran. Ada beberapa rumus yang akan saya tunjukkan ke teman-teman, ya, dimana rumus itu adalah menghitung jarak datar, jarak miring, menentukan beda tinggi, serta menentukan koordinat titik selanjutnya. Rumus yang pertama yaitu menentukan jarak datar, dimana rumusnya sama dengan jarak datar sama dengan benang atas dikurang benang bawah dikurang 100 dikali sin sudut vertikal di pangkat 2. Oke, sekarang menentukan jarak miring, di mana rumusnya jarak miring sama dengan benang atas dikurangi benang bawah dikurang 100 dikali sin sudut vertikal. Nah, kemudian rumus menentukan beda tinggi, yaitu delta H sama dengan tangen dikali 90 derajat dari sudut vertikal dikali jarak datar ditambah tinggi alat dikurangi tinggi target. Kemudian rumus untuk menentukan koordinat di titik berikutnya, yaitu X sama dengan azimut, di mana X sama dengan sin azimut dikali jarak datar ditambah X tempat berdiri alat. Kemudian untuk nilai Y-nya yaitu Y sama dengan cos azimut ditambah Y tempat berdiri alat. Nah, sekian materi tentang teodolit dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.